Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youth, apa kabarnya? Balik lagi di ibadah online kita hari ini. Dimanapun kalian berada, pastinya kalian baik-baik aja. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. So, check this out. Kasih karunia dan kemurahan yang Kau sediakan bagiku, membawaku untuk melihat betapa besar rancangan-Mu dalam hidupku. Kau beriku nafas dan hidup dalam kelimpahan kemurahan. Mengajarku untuk memandang semua yang Kau sediakan itu baik bagiku. Salib-Mu menjadi bukti anugerah yang Kau sediakan. Gantikan ratap hatiku, kulihat semua telah menjadi baru. Di gelap malam Kau menopang, di hujan badai kuasa-Mu sempurna, janji-Mu penuhi dalam kelimpahan. Seperti air menerobos, Kau mampu kalah semua musuh. Hidup dipenuhi oleh kebaikan-Mu. Kasih karunia dan kemurahan yang Kau sediakan bagiku, membawaku untuk melihat betapa besar rancangan-Mu dalam hidupku.
Kau beriku nafas dan hidup dalam kelimpahan kemurahan. Mengajarku untuk memandang semua yang kau sediakan itu baik bagiku. Salibmu menjadi bukti anugerah yang kau sediakan. Gantikan ratap hatiku, kulihat semua telah menjadi baru. Di gelap malam kau menopang, di hujan badai kuasamu sempurna, janjimu ku hidup dalam kelimpahan. Seperti air menerobos, kau memukul kalah semua musuhmu. Hidup dipenuhi oleh kebaikanmu. Salibmu menjadi bukti anugerah yang kau sediakan. Gantikan ratap hatiku, kulihat semua telah menjadi baru. Di gelap malam kau menopang, di hujan badai kuasamu sempurna, janjimu ku hidup dalam kelimpahan. Seperti air menerobos, kau memukul kalah semua musuhmu. Hidup dipenuhi oleh kebaikanmu. Shalom guys, Shalom. apa kabarnya? Apa kabar? Luar biasa. Baik. Luar biasa ya, baik semua ya, dan semua pasti di rumah ya. Iya. Oke, mantap. Jadi hari ini kita akan talk show, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan cerita-cerita nih. Kalian kan ada di rumah semua ya. Kita akan cerita juga ke teman-teman di rumah tentang apa yang kalian lakukan selama ini gitu ya. Yang pasti di sini saya undang ada Kenneth dan Hema yang baru aja lulus SMA, dan ada Debbie dan Hana yang sudah kuliah. Nah, saya mau tanya dulu kepada Hema, baru lulus SMA mana dan sekarang udah keterima di universitas apa? Oke, halo guys. Kenalin, nama gue Hema dan sekarang gue tinggal di Jakarta. Dan gue tuh lulusan dari SMA Negeri 107 Jakarta. Dan gue keterima di Universitas di Lampung, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Jurusannya apa, Hem? Oke, jurusan gue itu teknik pertambangan. Wow, keren, ye. Teknik pertambangan bakal jadi minoritas ya, Hem ya? Karena itu pasti Iya, banyakan betul. cowok tuh. Iya. Oke, sekarang Kenneth baru lulus dari SMA mana? Terus sekarang udah diterima di universitas mana? Halo guys, gue Kenneth. Gue sekarang lagi di Jakarta. Dan gue lulus dari Penambur International School Kelapa Gading. Dan gue diterima di beberapa universitas di Amerika Serikat. Cuman gue akhirnya gue
putuskan untuk berkomitmen ke Indiana University. Indiana University tentunya di Indiana ya, di Ya. Amerika Serikat, bukan di India ya. Bukan. Congrats buat Kenneth, mantap ya. Perjuangan yang pastinya nggak mudah untuk bisa keterima di universitas di Amerika, begitu juga di universitas negeri ya. Di sini juga ada yang udah kuliah. Kita mau dengar gimana mereka. Mulai dari Hana dulu. Halo semua, nama saya Hana. Dan karena sekarang lagi masa pandemi dan kuliah juga jadi kuliah online, saya sekarang lagi balik kampung ke Manokwari. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Wow, semester berapa nih Han? Saya sekarang semester 2. Semester 2 ya, mantap. Oke, sekarang ke Debbie. Debbie boleh cerita kuliah di mana? Halo semuanya, nama saya Deborah Krisdayanti, biasa dipanggil Debbie. Asal saya dari Bekasi, dan sekarang saya berkuliah di Universitas Pajajaran atau UNPAD di jurusan Kesejahteraan Sosial. Wow, kesejahteraan sosial ya. Nanti itu kira-kira bekerjanya di bidang apa tuh? Deb? Ini bisa kayak NGO, CSR. Oh Gitu gitu sih. ya. Mantap, berarti jiwa sosialnya tinggi nih. Keren. Oke guys, jadi kita mau share ke teman-teman di rumah juga tentang perjuangan kalian ya. Kita tahu hidup kita oleh karena anugerah Tuhan, hidup karena kasih karunia Tuhan, tapi ada bagian harus kita lakukan. Bahkan kita selalu diajarin berdoa dan bekerja ora et labora ya. Boleh share dong perjuangan kalian nih, khususnya buat yang baru lulus SMA ya dan keterima di universitas negeri ya. Silakan Hema, boleh share perjuangannya. Oke, perjuangan aku tuh dimulai saat aku malah baru keterima gitu ya, udah keterima di Tera gitu. Karena aku kan keterima lewat jalur SNM gitu ya. Dan aku kan di Jakarta itu tinggal bareng kakakku sama abang aku. Mamaku tuh kan ada di kampung gitu, jadi aku ngerantau di Jakarta. Kesulitan aku tuh saat keterima tuh ya ngurus-ngurus berkas ya, apalagi dalam kondisi sekarang kayak gini, keluar rumah aja nggak boleh, apalagi buat pergi-pergi ngurus-ngurus berkas-berkas yang harus ke RT, RW segala macam gitu. Jadi itu sih kesulitan aku. Iya, apalagi di masa PSBB ya, kita Iya. kalau kita mau pergi ke instansinya juga mungkin mereka tutup kan. Iya, Jadi betul. memang harus benar-benar ya persiapannya benar-benar harus matang gitu ya. Iya. Harus dihubungin dulu, pastiin mereka ada gitu kan. Dan itu memang nggak mudah sih, karena itu pasti yang namanya kita dengan birokrasi ya. Iya. Oke. Nah, kita juga mau dengar nih perjuangan Kenneth ya untuk bisa keterima di Universitas Indiana. Boleh cerita Ken? Singkat, padat, dan jelas. Ya, pertamanya ya kita kalau berjuang untuk sesuatu kita juga harus menyerahkan semua kepada Tuhan. Jadi itu yang pertama. Mantap. Habis itu saat saya masih kelas 12 tahun 2019 kan udah masuk persiapan UN. Nah, di dalam beberapa pertemuan sekolah saya harus minta izin atau kata kasarnya bolos untuk mengikuti bimbel SAT. SAT itu Ya. kayak ujian nasionalnya buat Amerika. Yes. Dan setelah saya mengikuti bimbel SAT dan mengambil tes SAT, saya sudah mendapatkan skornya, cuman skor saya tidak begitu memuaskan sebenarnya. Dan selanjutnya ketika mau kuliah di USA, saya harus menyiapkan berbagai macam essay untuk dikasih ke universitasnya. Dan saya pikir saya harus sangat memperkuat essayku, soalnya skor SAT saya tidak begitu tinggi dan saya sering ke tempat seperti Dubes Amerika gitu. Mereka punya counseling advice buat
bikin essay keluar. Setiap Sabtu malam saya selalu bolak-balik ke situ untuk Wow. revise essay saya sebelum deadline. Artinya untuk bisa masuk ke universitas di Indiana ini bukan hal yang mudah ya, prosesnya panjang gitu. Ya, Perjuangannya prosesnya bukan panjang hanya betul. Jadi itu perjuangan kalian ya. Nah, yang baru lulus SMA mungkin ngerasain nih perjuangannya walaupun UN dihapuskan. Ya nggak, untuk bisa keterima di universitas negeri maupun swasta. Nah, sekarang juga mau tanya nih buat mereka yang udah kuliah ya, perjuangan mereka gimana nih? Nah, ini ada Debbie yang keterima di Bandung ya, di Jatinangor tepatnya, tapi aslinya dari Bekasi. Silakan, Deb. Oke, jadi perjuangan aku sebelum masuk kuliah di Unpad itu pertama pas kelas 12 sebenarnya itu dari semester awal udah ikutin bimbel. Bimbel sebenarnya banyak sih bimbel di sekitar Bekasi, cuma karena dulu kakakku dan aku juga direkomendasinya di bimbel yang ada di Jakarta, yang ada di Tebet tepatnya. Jadi setiap Sabtu itu harus pergi ke bimbel untuk belajar. Dan itu dari pagi sampai sore, kira-kira sampai jam 3. Nah, terus dilanjut semester 2-nya juga ada setiap minggunya, tapi setelah UN itu ditambah lagi ada kelas intensifnya, dan itu setiap hari harus pergi ke bimbel. Itu sih paling kalau sebelum kuliah. Dan itu perjuangan sampai sekitar bulan Juli awal atau tengah gitu. Nah, setelah masuk kuliah pun nggak berhenti perjuangannya, ada lagi. Kan kuliah itu jauh dari rumah kan, itu ada di Bandung, tepatnya di Jatinangor sih sebenarnya. Nah, perjuangannya itu lebih ke arah adaptasi sama lingkungan baru, sama kampus, karena kan kampus aku termasuk perguruan tinggi negeri gitu, sementara aku selama ini sekolah di sekolah swasta, jadi lingkungan itu beda banget. Dan baru ketemu sama orang-orang yang ya beragam, punya agama gitu, jadi lebih ke nyesuaiin lingkungan gitu sih. Ya, jadi semua butuh perjuangan ya, yang mau lulus SMA, yang udah kuliah, berjuang terus. Sampai sekarang juga kita masih berjuang tentunya. Apalagi kita sekarang ada dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya, tentunya kita semua yang tadi belajar offline sekarang belajar online. Belajarnya di rumah, kuliahnya di rumah gitu. Pasti bukan satu hal yang menyenangkan sebenarnya. Karena kita pasti pengennya bertemu dengan teman-teman, belajar secara langsung dengan guru atau dosen. Nah, ada nggak pesan-pesan ingin kalian sampaikan nih kepada teman-teman di rumah untuk mereka bisa tetap bersemangat gitu di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Oke, mulai dari Hana deh. Pesan buat teman-teman youth di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya ya buat anak kuliahan, tetap semangat walaupun banyak tugas yang menumpuk, jangan mudah mengeluh. Itu bisa jadi sarana juga buat kita melayani. Ingat bahwa segala pekerjaan yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu semua juga mendatangkan kebaikan buat kita. Tetap semangat teman-teman. Yes, betul, tetap semangat. Oke, Hema, silakan. Kalau dari aku buat teman-teman itu semuanya, keep on fire. Terus juga jangan takut, karena aku percaya Tuhan tuh pasti nyertain kita sih. Oke, Tuhan pasti beserta kita ya. Oke, Debbie, silakan pesannya. Kalau dari aku tetap semangat dalam mengerjakan tanggung jawab kita, jangan jadi makin males, terus ya makin produktif justru dengan kita di rumah aja. Dan ini khusus benar sih kayak seperti yang tadi Hana bilang,
untuk khususnya untuk anak-anak kuliahan jangan udah ngeluh sekalipun tugas tuh banyak, karena menurut aku yang ngeluh tuh sebenarnya nggak nyelesain apa-apa gitu. Dan justru banyak banget orang di luar sana yang jauh lebih butuh bantuan atau mungkin nggak seberuntung kita gitu. Jadi ya banyakin bersyukurnya aja sih menurut aku, karena pandemi ini juga banyak ngajarin kita hal-hal positif juga kok. Iya, betul. Jadi tetap produktif, tetap bersyukur. Terakhir nih dari Kenneth. Apa pesannya Kenneth? Ya, pertama kalian harus tahu God is in control. Jadi Tuhan selalu bekerja. Dan yang kedua, jangan panik. Gue tahu sekarang di masa-masa pandemi ini banyak mahasiswa freshman yang ingin kuliah ke luar negeri panik dikarenakan travel ban dan limitasi transportasi. Dan yang terakhir, kita harus juga mempersiapkan berbagai macam rencana ya, kayak plan A, plan B, plan C, plan D untuk segala situasi yang bakal terjadi. Soalnya kita nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi. Oke, betul banget. God is in control. Jadi buat teman-teman, sekalipun kita nggak tahu nih pandemi COVID-19 ini kapan berakhirnya, tapi kita tahu masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi tetap percaya sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Amin? Amin. Oke, sebelum kita masuk ke khotbah, kita mau dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Hana. Silakan Hana. Oke. Shalom teman-teman semua. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian tetap jaga kesehatan kalian dan di rumah dulu aja. Saya akan membawakan beberapa pengumuman. Pertama, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA, atau transfer GoPay, ataupun OVO. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di layar kaca kalian ya. Selamat memberi dengan sukacita. Selanjutnya, untuk ibadah online, kita akan tetap melakukan ibadah online minggu depan. Di hari Minggu jam 1 siang waktu Indonesia Barat, secara live streaming di YouTube channel GKKD Jakarta. Jangan lupa juga untuk terus join dalam 1 jam berdoa bersama yang dilakukan 3 kali dalam sehari melalui live IG dan FB, yang dipimpin langsung oleh para leader kita. Untuk doa pagi ada di jam 7 pagi dan doa siang jam 12 siang, dan untuk doa malam ada jam setengah 10 malam. Kalian bisa juga menyampaikan pokok doa kalian supaya bisa langsung didoakan bersama. Tetap semangat dan antusias juga untuk setiap kita yang sudah berkomitmen untuk menabur di GKKD Center. Atau buat kalian yang baru mau join untuk memberikan janji iman kalian, bisa langsung hubungi leader kalian masing-masing ya. Itu aja pengumuman dari saya. Oke teman-teman, terima kasih udah mendengarkan kami. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.
Shalom anak muda, dimanapun kalian berada. Mari kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau di siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami mau mendengar firman Tuhan, kami buka hati kami mau dibangkitkan, kami mau diubahkan, kami mau terima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Engkau mengurapi kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai the influencer. Nah, ini kayaknya kata-kata yang gak asing lagi buat kalian semua. Malah ada yang udah bercita-cita, saya nanti mau jadi influencer aja. Nah, yuk kita belajar sama-sama, kita lihat apa sih yang Tuhan mau kita semua sebagai seorang influencer. Nah, guys, firman Tuhannya kita baca dulu yuk dari Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oke, pertanyaan pertama yang mesti kita jawab, kita mau jadi influencer di mana? Banyak pilihan, ada di dunia fana, mau di dunia fantasi, atau di dunia yang mana nih? Nah, firman Tuhan ajar kepada kita, guys jangan lupa loh, ada dua dunia sebenarnya yang diperhadapkan saat ini. Kalau kita melihat dari Kolose 1 ayat 13, yang kalau kita lihat di sini ada dunia kegelapan, ada kuasa kegelapan di situ, dan juga ada kerajaan terang di mana Yesus Kristus menjadi raja di sana. Nah, guys, kehidupan di dalam kegelapan seperti ini, kita lihat bahwa orang-orang terikat dengan segala ketakutannya, dan di dalam Kristus di situ ada damai, ada sukacita. Nah, kita melihatnya seperti apa sih guys? Contohnya seperti apa gitu ya. Nah, kehidupan di dalam dunia itu bertolak belakang 180 derajat dengan kehidupan di dalam Tuhan. Contohnya gini, di dalam dunia untuk engkau bisa diakui sama orang, engkau mesti berprestasi lebih dahulu. Engkau bisa diterima di dalam satu kumpulan, engkau mesti mungkin punya barang tertentu dulu, punya uang sejumlah tertentu dulu, harus bisa begini, harus bisa begitu, baru kita bisa diterima. Nah, karena itu kita nggak kekurangan contoh orang-orang yang hidup di dalam dunia itu ngalamin stres, bahkan sampai depresi, karena mereka mengejar, mereka banting tulang, mereka sampai banting piring, banting buku, dan banting segala sesuatunya untuk mengejar yang mereka inginkan. Tetapi di dalam Tuhan, ini kabar gembira luar biasa. Di dalam Tuhan segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan. Seperti apa tuh disediakannya? Nah, kita akan lihat nanti di dalam slide-slide berikutnya. Nah, saya mau sambungkan dengan topik tema gereja kita tahun ini, berbicara soal God's Kingdom Authority, berbicara soal kerajaan Allah. Nah, ini guys, Tuhan memindahkan kita dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu Tuhan pindahkan, itu langkah pertama yang Tuhan mau lakukan sama kita. Nah, ini kita lihat juga berbicara soal ada dua dunia ya guys, ada kerajaan nih, ada kerajaan dunia dan ada kerajaan terang. Nah, kalau berbicara soal kerajaan di situ pasti ada rajanya. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, yuk lebih dalam kita baca dari Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Guys, hal yang pertama yang Tuhan lakukan adalah memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib lewat karya Yesus Kristus, lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita yang hidup, saat itu juga hidup kita dipindahkan kepada terang Tuhan. Lalu yang kedua yang Tuhan lakukan pada waktu kita menerima Yesus, kita hidup di dalam Yesus, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia memulihkan identitas kita. Identitasnya siapa sih gitu. Nah, ini di Roma 8 ayat 17 dibilang bahwa guys, kita ini adalah anak Allah.
Kalian suka atau nggak suka gitu. Mungkin ini too good to be true gitu ya. Bahwa kita ini disebut sebagai anak Allah. Nggak cuma sebagai anak Allah, tapi kita juga disebut sebagai ahli waris. Kita ini juga dikatakan sebagai anak-anak muda yang berhak menerima janji-janji Allah. Kalau kita baca Alkitab kita, kalian akan takjub dengan perkataan-perkataan Tuhan tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan bilang bahwa kita berharga, kita mulia. Dikatakan bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku akan jatuh cinta sama Tuhan Yesus ketika engkau baca firman Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada kita lewat firman Tuhan. Nah, guys, ini adalah hal yang penting banget buat anak-anak muda pegang keyakinannya dalam kehidupannya mengenai identitas dia. Saya kasih contoh begini guys, ketika Tuhan bilang engkau berharga dan mulia. Karena di dunia arti kata berharga dan mulia itu berbeda banget dengan yang dimaksud oleh Tuhan. Bagi Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan tuh gak bikin masa depan kita, Tuhan gak bikin kehidupan kita jadi lebih baik, baru dipikirkan ketika kita bertobat. Enggak, tapi Tuhan sudah menebus kita, sudah mati di kayu salib jauh sebelum kita bertobat. Nah, Tuhan menerima kita apa adanya. Nah, dalam kondisi sekarang, hari ini, Tuhan bilang sama kita semua, engkau berharga dan mulia. Dan pemahaman identitas ini menjadi penting karena kalau anak-anak Tuhan, anak-anak muda tidak pegang dan tidak tahu siapa identitasnya, maka dia memperlakukan hidupnya juga berbeda. Contohnya gini guys, kalian pasti pernah dong walau ke department store atau ke mall seperti itu ya, walaupun sekarang PSBB dilarang mall tutup, tapi kan pernah dong begitu ya, pernah ke mall. Nah kita bayangkan, nah paling kalau kita pergi sendiri atau pergi bareng orang tua, kan paling seneng tuh kita perginya kalau lagi sale, betul ya, lagi diskon gede-gedean. Nah kalau kita masuk ke suatu counter, kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara barang-barang yang diskonan sama dengan barang-barang yang gak didiskon. Coba guys, ingat-ingat sebentar kira-kira seperti apa tampilannya. Barang-barang yang didiskon itu biasa ditaruh dalam satu rak, lalu setiap orang akan lihat, mungkin kalau itu mungkin pakaian ya, mungkin itu kaos, diangkat, lihat kurang bagus, lempar, ambil lagi. Semua orang bisa pegang, semua orang bisa acak-acak, semua orang bisa cobain, habis itu semua orang bisa buang dan gak ada yang komplain. Tetapi guys, kalau barang-barang yang gak didiskon, lihat, digantung dengan baik, dijagain, bener gak? Ada yang jagain kan? Kalau kita lagi jalan-jalan ngelihat, ditanya, Mas mau cari apa gitu ya? Atau Kak ada yang bisa saya bantu? Ditanya, belum juga dipegang, belum juga dicobain, udah ditanya. Kenapa? Barang gak diskon, barang berharga, barang yang bernilai, ada yang jagain guys. Juga kalau misalnya pernah ngerasa gak sih kalau lagi ngelihat baju gitu ya, suka rasa-rasa gimana gitu, kita ngeliat nih mbaknya julid banget nih ya, suka ngelihat kayaknya gue mampu beli apa enggak sih ya, kalau kita mau coba segala macem gitu loh. Ada rasa-rasa seperti itu. Nah guys, bayangkan kalau anak-anak Tuhan merasa dirinya, identitas dirinya belum memahami, yang ngerasa kita bahwa mungkin biasa aja begitu, kita kan juga akan sembarangan dengan hidup kita. Kita akan biarkan orang lain mungkin melakukan berbagai tindakan sama diri kita. Mungkin dipegang sama yang satu, dipegang sama yang lain. Mungkin kita dilepas sama yang satu, dilepas sama yang lain. Guys, tetapi Tuhan, Dia tinggalkan surga, Dia mati di kayu salib buat menebus dosa kita karena engkau berharga dan mulia. Amin. Guys, saya mau kasih lagi contoh yang kedua. Coba tanya sama diri kita sendiri, kalau memang kita nggak berharga, kita ini nggak mulia begitu ya, kenapa sampai hari ini iblis masih kejar-kejar engkau? Kalau memang kita nggak bisa lakukan apa-apa, kalau memang kita adalah orang-orang yang kalah, orang-orang yang nggak bisa melakukan banyak hal. Karena iblis tahu persis bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mulia.
Luar biasa guys, ini kabar gembira buat kita semua bahwa identitas kita adalah anak Allah, kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Kalau ahli waris kerajaan Allah berarti princess ya, prince atau princess nih, bahwa kita akan jadi raja. Nah lalu juga dikatakan juga kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Nah karena itu berbicara soal kingdom, God's kingdom authority, guys jangan lupa bahwa Tuhan tempatkan kita di dunia, nah jangan salah dunia dulu ya, di dunia untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi rajanya, untuk menjadi influencernya di sana. Oke kita lanjut dulu. Nah bicara soal identitas, ini penting juga guys. Dari Efesus 2 ayat 8 bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Guys, identitas kita semua itu diberikan oleh Tuhan, bukan dikejar, bukan diusahakan. Prinsip dunia bilang begini, mungkin kita mau masuk, lu mungkin harus punya mobil tertentu dulu, baru lu bisa masuk dalam klub ini. Jadi punya mobil dulu baru masuk klub. Tetapi kalau Tuhan enggak, engkau masuk dulu menjadi bagian kerajaan Allah tanpa melakukan apa-apa. Itulah kasih karunia. Kayaknya enggak masuk akal ya guys. Sekali lagi nih, too good to be true. Tapi inilah kabar gembiranya hari ini. Inilah firman Tuhan buat kita semua bahwa Yesus mengasihi engkau. Nah ini sekali lagi identitas kita diberikan oleh Tuhan, bukan diusahakan. Nah, dari identitas ini sebagai anak-anak Allah, maka kita akan lanjut belajar lagi mengenai authority atau otoritas. Wah, apalagi nih? Makhluk apalagi nih yang namanya otoritas? Yuk kita belajar lebih dalam lagi. Nah, otoritas itu kalau bahasa Inggrisnya bilang authority is the right to exercise power. Otoritas adalah hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan. Jadi guys, kita akan belajar hari ini ada perbedaan antara otoritas dengan kuasa. Authority sama power itu ternyata adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi kalau di sini kita udah lihat di slide-nya adalah otoritas itu adalah haknya. Contohnya begini. Kalau kita punya, mungkin ini kalau kita punya motor gitu ya, bahwa hak kita atas motor itu bentuknya apa? BPKB, pernah lihat namanya BPKB? Jadi kalau di jalan kita bawanya STNK, itu adalah bukti bahwa kita memiliki motor itu. Kalau BPKB-nya diserahkan kepada orang lain, maka kepemilikan juga akan pindah ke sana. Itu adalah hak untuk suatu kepemilikan. Otoritas juga berbicara soal hak untuk melakukan satu tindakan. Contohnya, nyetir mobil atau nyetir motor. Semua orang bisa setir motor, semua orang bisa nyetir mobil, betul ya? Setelah belajar begitu. Setelah belajar bisa nyetir motor atau nyetir mobil. Tetapi nyetir mobil tanpa SIM, tanpa punya hak untuk menyetir, itu disebut juga dengan ilegal. Kita ditangkap, kita ditilang sama polisi kalau kita nggak punya SIM, nggak punya otoritasnya. Nah ini juga saya pengen anak-anak muda juga belajar pada hal ini. Kita akan belajar tentang hak kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak muda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, saya mau bagikan gini. Apa yang terjadi ketika kita membuang hak kita? Nah, ini cerita ya dibilang baru enggak juga, dibilang lama ya baru beberapa waktu yang lalu, masih ingat ya. Ini kemarin dunia dikejutkan dengan pernyataan bahwa Pangeran Harry menyatakan diri keluar dari anggota kerajaan. Ini ada berita yang saya cuplik, mundur dari keluarga kerajaan, ini hak yang dicabut dari Pangeran Harry dan Princess Meghan. Ternyata waktu dia keluar, dia menolak identitasnya sebagai anggota kerajaan, ada hak-hak yang hilang. Contohnya apa nih? Ini beberapa yang ada di surat kabar. Mundur, Pangeran Harry lepas jabatan Kapten General of Royal Marines. Royal Marines ini adalah pasukan elit atau pasukan tentara elit dari kerajaan Inggris. Kalau di Indonesia mungkin Kopassus gitu ya. Mungkin kalau kita bilang ada Navy SEALs seperti itu, pasukan-pasukan elit. Dia harus lepaskan itu karena dia melepaskan haknya sebagai
anggota kerajaan. Nah lalu ada contoh lagi nih. Jadi pada waktu ini ceritanya Pangeran Harry itu keluar dari Inggris, dia mau tinggal di Kanada. Nah sebagai seorang bangsawan tentu saja banyak orang yang bisa gangguin dia. Karena itu butuh pengamanan. Nah pengamanan itu nggak gratis guys. Ternyata mesti bayar. Nah ini Kanada belum putuskan biaya keamanan Pangeran Harry dan Meghan. Jadi ketika Pangeran Harry keluar gitu ya, dia pindah ke Kanada, ternyata Kanada juga mikir-mikir untuk nerima dia. Ini orang mau gratisan aja nih tinggal di sini, misalnya begitu ya. Dia harus bayar sesuatu. Nah lihat guys, ini penting juga buat anak-anak Tuhan untuk kita bisa memegang teguh keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan. Jangan kita sia-siakan hidup di dalam Tuhan, amin. Walaupun Tuhan bilang kita sebagai anak Allah gitu ya, ini adalah sesuatu yang kita mesti kerjakan, kita mesti usahakan dalam kehidupan kita. Kita harus hormati, setuju ya guys? Nah yuk balik lagi ke sini berbicara soal tadi masih di otoritas gitu ya. Nah lanjut nih, Yohanes 20 ayat 21 bilang begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus diutus ke dunia, katanya seperti itu ya. Sekarang kita juga mau diutus sama Tuhan. Aduh mau diutus kemana nih Tuhan gitu ya. Sekolah belum selesai. Ini juga selesai bukan karena jalur prestasi, karena jalur corona gitu ya. Jadi gak ikut UN ya, sebuah mendatangkan kebaikan ya. Ada juga gitu lah, ada juga senangnya gitu ya dengan masa pandemi ini. Oke. Nah, kemana sih Tuhan mau utus kita? Nah, tadi kan kita lihat nih, sebelumnya dibilang bahwa kita diambil Tuhan, kita diselamatkan Tuhan dari gelap kepada terang. Nah, sekarang ternyata Tuhan balikin lagi kita, dari dunia diambil kepada terang, sekarang dari terang dikembalikan lagi kepada dunia. Kita diutus oleh Tuhan untuk balik lagi ke dunia, gitu ya. Kita lanjut ya. Nah 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, luar biasa ya, itu identitas kita. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Jadi guys, kita diutus oleh Tuhan ke dunia untuk representasikan daripada Yesus Kristus. Kenapa? Tadi kan kita lihat ini, kita kan Yesus itu adalah raja, betul ya? Nah kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak raja. Nah tugas kita adalah membawa kerajaan ini ke dunia. Nah karena itu pada waktu kita di dunia, kita harus bisa merepresentasikan atau kita bisa menggambarkan atau mencerminkan kehidupan raja yang benar itu seperti apa. Ingat ya tadi ada dua dunia ya. Yang dunia fana, dunia fantasi gitu ya, dibilang kerajaan gelap, dan satu lagi bicara soal kerajaan terang. Nah jadi kita dari kerajaan terang diutus kepada kerajaan gelap untuk membawa terang ke dunia yang gelap. Itu ya, kita balik lagi ke dunia. Nah pada waktu kita balik lagi ke dunia, kita harus bagaimana dong gitu ya. Apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus kerjakan. Nah disinilah kita mau belajar. Seperti apa sih kita hidup di dalam dunia ini. Oke, nah guys yang kedua tadi kita belajar tentang otoritas atau authority. Nah sekarang kita bisa bicara soal power atau kuasa. Ini kan ada dua hal yang berbeda ya. Masih ingat tadi authority adalah hak untuk menggunakan kuasanya. Nah kalau gitu power atau kuasa itu apa dong gitu loh. Nah kita akan lihat power dalam bahasa Yunaninya itu adalah dunamis, artinya adalah ability, capacity atau strength. Berbicara soal kemampuan, oke? Berbicara soal kapasitas, berbicara soal kekuatan kita. Jadi guys, ini berbicara begini. Tadi saya ambil ilustrasinya punya SIM baru boleh nyetir motor, jangan dibalik ya, nyetir motor dulu baru punya SIM. Nah ini berbicara soal ketika kita diberikan talenta sama Tuhan, kita diberikan karunia sama Tuhan, kita bisa main musik.
Tapi kalau kita nggak pernah bermain dengan alat musik, ya nggak ada dampaknya juga dalam hidup kita. Kita punya keahlian misalnya memasak gitu ya, bikin bakmi, dikasih merek, bakmi koko misalnya begitu ya. Tapi kita nggak pernah buat, cuma dibilang kita bisa sih, tapi nggak pernah buat, nggak ada dampaknya juga, nggak ada hasilnya. Nah, jadi dari sini guys, saya harapkan kita semua bisa membedakan kalau kuasa itu adalah tindakannya, kemampuannya, kapasitasnya. Karena bicara kapasitas, tadi juga kita akan belajar nih, ada orang yang bisa mengerjakan sedikit, ada orang yang bisa mengerjakan banyak. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, berbicara soal kuasa itu ada pertanggungjawaban. Nah, ini yang kita mesti anak-anak Tuhan lihat. Tadi gini, bicara soal identitas kita, bicara soal otoritas, itu kita diberikan oleh Tuhan. Tetapi pada waktu kita berbicara soal kuasa, berbicara soal tindakan kita, berbicara soal hasil kerja kita, itu ada pertanggungjawaban kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi artinya apa kalau bicara tanggung jawab? Berbicara soal kita nggak bisa sembarangan. Kita bicara soal harus ikut aturan, ada ketentuan-ketentuan. Jadi tanggung jawab nggak berbicara soal ya gue kerjain kalau lagi mood aja, kalau lagi mau aja. Bukan begitu ya guys. Nah kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah yuk. Nah ini kita lihat kalau tadi raja itu adalah Tuhan Yesus begitu ya, lalu kita punya otoritas, punya haknya, lalu juga kita kerjakan, maka otoritas ditambah dengan kuasa gitu ya, itu berbicara soal influencer. Nah guys, jadi bagaimana kita menjadi influencer di dunia ini, ingat kita harus punya otoritas, dan kita harus punya kuasanya. Guys, kalau kita baca firman Tuhan, banyak sekali otoritas yang Tuhan kasih sama anak-anak Tuhan. Contohnya apa? Bahwa kita akan mengusir setan di dalam nama Tuhan. Itu otoritasnya. Pertanyaannya, siapa di sini yang sudah praktek ngusir setan gitu ya? Ya bukan jadi pekerjaan juga sih, jadi ghostbuster, bukan. Tetapi anak-anak muda, bahwa kita punya otoritas untuk mengusir setan dan setan harus takut sama kita. Jadi jangan dibalik ya, bahwa anak-anak Tuhan takut. Misalnya kalau malam-malam mau keluar kamar mandi, mikir-mikir dulu gak berani. Atau kita ngerasa ngeri-ngeri yang bagaimana kalau lewat tempat gelap. Nah tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan seperti ini, setan takut sama kita, amin. Kalau kita bilang pergi, kalau kita usir setan, maka setan pasti pergi. Nah itu kebenaran firman Tuhannya. Itu yang dibilang the influencer. Jadi kalau kita ngomong, sesuatu terjadi. Anak-anak Tuhan kalau ngomong, itu sesuatu terjadi. Seperti dahsyatnya Tuhan, kalau Tuhan sudah ngomong, yang juga dibilang berfirman, pasti ada yang jadi. Dari yang tidak ada, lalu menjadi ada. Karena itu guys, anak-anak muda, hati-hati dengan kata-katamu. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan, karena ada kuasa di situ. Oke guys ya. Nah, jadi mesti ngerti nih, kalau punya kuasa aja tanpa otoritas, itu namanya ilegal. Ya, tadi nyetir motor nggak punya SIM ditilang begitu. Tapi punya SIM nggak nyetir motor juga, ya nggak melakukan apa-apa. Guys, intinya saya mau bicara seperti ini. Kalau kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, lalu kita diutus ke dunia punya kuasa, kita hidup untuk memberi buah. Ada sesuatu yang kita berikan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal kita memberi buah, dalam hal kita melakukan sesuatu di dalam dunia, ada rambu-rambunya. Oke ya, karena apa? Karena ada pertanggungjawaban untuk semua yang kita lakukan di dalam dunia ini. Nah, ini mungkin kita pernah lihat ya, tanda-tanda seperti ini. Pernah lihat ya? Ini tanda rambu-rambu hati-hati, mudah terbakar.
Nah ini ada rambu juga, hati-hati, listrik tegangan tinggi. Ini ada rambu juga, hati-hati, dilarang berenang. Kenapa dilarang berenang? Mungkin nggak ada airnya gitu ya, atau ada buaya di dalamnya, ya nggak tahu. Tapi biasanya rambu ini ada dulu, baru di belakang. Karena anak muda suka iseng kan, wasa iya gue nggak boleh berenang, gue cobain. Nah bener ya, diawali dengan rasa iseng kadang-kadang dalam kehidupan kita. Bener nggak sih nyetrum gitu kan ya, colek-colek dikit gitu kan, pengen ngerasain rasa setrumnya. Oke guys, kita akan lihat yuk kenapa sih di dalam hidup kita ini, di dunia ini, di dalam dunia itu kita ada rambu-rambu, ada ketentuan-ketentuan yang kita mesti ikuti dalam kehidupan kita. Nah kita lihat, nah guys, ini sekarang udah jarang sekali sih dilakukan. Pada waktu kita membeli suatu barang, biasanya ada buku manualnya. Nah sekarang udah digital, biasa kalau beli smartphone gitu ya, beli TV, kita udah nggak temukan lagi tuh ada bukunya. Kita disuruh browsing sendiri di website. Nah ini saya coba download suatu buku manual dari Samsung smartphone. Nah di dalam buku manual itu ada cara-cara untuk bagaimana menggunakan smartphone tersebut. Tetapi ada bagian juga di belakangnya dikatakan begini, safety information, informasi tentang keselamatan. Jadi bagaimana kita harus menjaga smartphone ini. Ini ya kalau kita baca ya. Oke, nah saya baca sini nih. Follow the warning and caution information to prevent injury to yourself or others and to prevent damage to your device. Jadi guys, di dalam buku manual ini ada petunjuk keselamatan yang punya 3 tujuan. Pertama gini, mencegah kecelakaan buat diri sendiri, buat diri kita sebagai yang menggunakan, lalu mencegah bahaya kepada orang lain, dan mencegah bahaya untuk alat itu sendiri. Jadi guys, kalau misalnya di firman Tuhan juga ada tuh kita ketentuan-ketentuan yang anak Tuhan harus lakukan. Atau misalnya di sekolah gitu ya, ada peraturan-peraturan sekolah misalnya. Lalu juga di lalu lintas, di jalanan ada peraturan-peraturan lalu lintas. Nah semuanya itu diberikan untuk mencegah gitu ya, bahaya kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan kepada mungkin benda itu sendiri, mungkin kepada motornya. Bayangkan ada lampu merah gitu kan ya. Lampu merah kita tahu apa? Harus berhenti kan. Tapi kalau kita terobos lampu merah, apa yang terjadi? Kemungkinannya pertama bisa tabrakan. Kalau tabrakan apa yang terjadi? Diri kita luka, kita nabrak orang, mungkin motor atau mobil kita juga ikut rusak. Nah itu akibat kita melanggar dari ketentuan-ketentuan. Jadi guys, sebagai anak-anak Tuhan, penting banget untuk kita baca buku manual kita. Buku manual kita apa? Alkitab. Kita diciptakan di surga gitu ya. Tuhan berikan Alkitab supaya anak-anak Tuhan tahu bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana ada hal-hal luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat diri kita, bagaimana menjalani. Nah, ini saya kasih contoh nih. Apa sih yang terjadi kalau mungkin salah penanganan begitu ya, salah penanganan. Mungkin ini orang iseng juga nih, berita nih yang saya ambil. Warga tewas tersengat listrik akibat siram TV dengan air. Maksudnya sih baik gitu. Dia mau bersihin TV, jadi anak yang berbakti di rumah, ya enggak? Selama PSBB dia lihat, wah gue mau jadi anak baik nih, ya kan? Gue bantuin papa mama deh, gue mau bersihin TV. Dia ambil selang, dia siram tuh TV gitu. Bener gak? Ya dari sini mungkin beberapa udah boleh ada yang ketawa ya, nggak bayangin gitu ya. Itu anak gitu ya, otaknya di mana? Otaknya di kepala guys, gak di mana-mana gitu, gak dititipin sama dia. Itu mungkin saking pinternya otaknya berceceran gitu ya, kalau goyang-goyang bunyi nih kucluk gitu ya, saking pinternya tuh ya. Tetapi guys lihat, akibat salah penanganan. Kalau membersihkan TV memang menggunakan air, tetapi kan dijelaskan airnya bagaimana? Mungkin menggunakan kain basah saja, bukan disiram. Akibatnya apa? Ya mungkin orangnya kesetrum. Oh nggak cuma kesetrum guys, di sini catat beritanya, tewas. TV-nya gimana? Rusak.
rumahnya, ya kita nggak nanti lihat lagi berita apakah rumahnya kebakar apa enggak. Akibatnya apa dari melanggar seperti itu? Banyak kerusakan guys, banyak contoh-contoh kita lihat ketika kita menjadi influencer di dalam dunia ini. Yang pertama menjadi influencer tadi ya, kita ulang sedikit bagaimana jadinya kita harus sadar identitas dulu supaya nggak salah jadi influencer ya. Identitas kita siapa? Identitas kita adalah anak Tuhan. Lalu sebagai anak Tuhan dia bilang firman Tuhan ajar gini ya, anak-anak Tuhan tuh kerinduannya itu adalah merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan tuh siang dan malam begitu. Dikatakan firman Tuhan juga ajar gini, supaya apa kita merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, supaya iman kita timbul kan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah, seperti itu. Nah, kalau kita baca banyak firman Tuhan, kita jadi tahu hal-hal apa saja yang kita perlu lakukan dalam hidup kita. Jadi saya harus, kenapa saya nggak boleh ini, kenapa saya harus lakukan itu. Kenapa saya harus jaga diri saya. Kenapa saya nggak bisa biarkan orang sembarangan dengan tubuh saya, seperti itu. Nah, iblis buatnya jadi terbalik guys. Dia bilang kok hidup lu terikat banget ya. Kok hidup kamu banyak aturan seperti itu. Kok nggak enak banget hidup sebagai anak-anak Allah. Ini kan juga yang menyebabkan Pangeran Harry keluar betul ya dari anggota kerajaan karena terlalu banyak peraturan. Nah guys, mari siang hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita nggak lagi dibodohi oleh iblis bahwa itu membelenggu kita. Tapi kita bilang bahwa kalau saya baca firman Tuhan, kalau saya hidup seturut firman Tuhan, supaya saya bisa menjaga diri saya bisa menjaga orang lain, dan saya bisa menjaga sekeliling saya. Oke guys, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi udah bicara soal otoritas, juga bicara soal kuasa tadi ya. Nah, karena pada waktu kita hidup di dunia ini harus memberikan buah, harus memberikan hasil, harus memberikan prestasi, ada hal-hal yang harus kita ikuti, dan kita nggak sendiri loh. Kan hari kemarin kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan surga buat kita, dan juga dia mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita semua hidup maksimal di dalam dunia. Yuk kita lihat. Nah karena itu ini juga dibilang untuk hidup punya kuasa itu penting kita punya mental seorang murid gitu ya, menjadi murid Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus bilang kita harus jadi murid Tuhan? Murid yang mau diajar, murid yang mau dibimbing, murid yang mau diarahkan. Nah, hidup di dalam kemuritan itu perlu yang namanya tadi ketaatan. Nah, di sini guys, seringkali iblis membolak-balik keadaannya. Dia bilang gini, ketaatan itu membutuhkan pengorbanan, betul. Karena berbicara soal taat, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Ketaatan kadang-kadang menuntut kita harus kehilangan sesuatu. Ketaatan itu kadang-kadang harus menuntut bahwa mungkin kita harus ngalamin suatu kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Kenapa kita bilang nggak enak? Kenapa kita bilang kehilangan? Kenapa kita bilang itu mengikat dan membelenggu kita? Karena kita nggak pernah tahu tujuannya guys. Kalau kita tahu tujuannya bahwa kita adalah untuk menjadi terang di dunia, untuk kita bisa berprestasi. Kenapa saya belajar? Karena engkau harus menguasai banyak hal. Karena engkau harus bisa menguasai mungkin di bidang permesinan. Kalau engkau mau menjadi seorang engineer, mungkin kau harus menguasai. Bahkan tubuh manusia aja, ada dokter umum, ada dokter spesialis mata, ada dokter spesialis hidung, mulut dan tenggorokan, ada dokter spesialis pencernaan, begitu banyak hal yang kita bisa kembangkan dalam kehidupan kita. Nah, guys, ini yang mau dibalik sama iblis. Dengan kita menjadi taat sebetulnya, kita semakin terampil, betul ya? Kalau kita belajar main musik, belajarnya kalau kita mood aja sekali-sekali. Kapan kita jadi pemusik? Kalau engkau sekali-sekali nggak ada kedisiplinan di sana, nggak ada kerja keras di sana, nggak ada ketekunan di sana, nggak menghasilkan apa-apa. Nah, iblis
melihat dia tutup pengertian-pengertian seperti ini supaya kita melihat bahwa ketaatan itu sebagai belenggu, sebagai kehidupan sebagai anak-anak Tuhan itu nggak enak. Atau sisi yang lainnya lagi, berbicara soal ketaatan, bisa gagal nggak? Bisa guys. Kan pada waktu kita di sini kita memperoleh identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita waktu kita bertobat, kita udah berubah belum? Berubah dalam arti roh kita menjadi roh yang mati menjadi roh yang hidup, sudah. Tapi kehidupan kita misalnya gara-gara bertobat nilai di rapotnya jadi lebih bagus, belum. Kehidupan keluarga jadi lebih baik, belum. Perekonomian kita jadi lebih baik, belum. Kita belum berubah dari sisi tubuh kita, dari sisi karakter kita belum berubah. Kita baru mau berubah, punya niat, betul ya? Kan orang dunianya bilang di mana ada kemauan, di mana ada niat, di situ ada jalan, betul kan ya guys? Gitu. Nah, untuk kesini kita perlu proses, perlu ketaatan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yuk Filipi 1 ayat 22 bilang begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Karena berbicara soal ini bukan pilihan guys. Otoritas dan kuasa itu bukan pilihan. Itu dua-duanya yang harus kita miliki dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Makanya Paulus bilang, jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Memang harus dua-duanya kita harus jalani dalam kehidupan kita. Guys, pada waktu kita bicara soal ketaatan, mungkin kita gagal. Nah, iblis seringkali menuduh kita, dia kan pendakwa, benar ya? Dia kan bapak dari segala pembohong. Dia bilang gini, tuh kan kamu gagal, tuh kan kamu gak layak, tuh kan kamu berdosa, kamu gak bisa masuk ke masa depan, kamu gak akan berhasil. Lalu kalau kita mengiyakan hal itu, maka kita akan berhenti dan kita gak sampai di mana-mana. Pada waktu seperti itu kita melihatnya seperti ini guys. Makanya ini ada panah ini kita punya arahnya, lihat. Pada waktu kita bicara soal identitas, apakah saya diampuni oleh Tuhan? Apakah saya janji Tuhan itu tetap ada sama saya? Apakah saya bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan? Lihat, untuk hal seperti itu berbicara soal identitas. Panahnya menuju ke bawah, artinya apa? Dari Tuhan kepada manusia. Jadi kalau mau nanya saya diampuni apa enggak, dosa saya diampuni apa enggak, saya diselamatkan apa enggak, tanya sama Tuhan. Jangan nanya sama orang sembarangan, betul ya? Jangan nanya sama Tuhan. Nah, Tuhan bilang begini, Tuhan udah tinggalkan surga. Dia datang ke manusia, jadi Tuhan Yesus sudah datang menjadi manusia, naik di kayu salib. Tuhan udah kasih semuanya. Bapa di surga itu sudah memberikan Yesus Kristus, anak satu-satunya dia kasih buat dunia ini. Apa mungkin dia nggak kasih yang lain dalam kehidupan kita? Apa mungkin dia tarik kembali? Enggak guys. Ini too good to be truth sekali lagi. Bahwa Tuhan memberikan identitas kita. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tuhan memberikan status kita sebagai anak-anak Allah. Itu kasih karunia. Jadi makanya guys, jangan salah tanya ya sama Tuhan. Tetapi pada waktu kita hidup di dunia, kan kita harus memberi buah nih. Lihat tanda panahnya, ngelihatnya kepada dunia. Nah di dunia itu ada aturan-aturannya. Kalau ibaratnya gini guys, kalau kita masuk ke rumah, setiap rumah itu punya kebiasaan, betul ya? Kalau di rumah kita masuk rumah, dari halaman masuk ke dalam ruang tamu, langsung masuk ke dapur, buka lemari, lihat ada rasa apa hari ini. Ada yang kaldu ayam, ada yang rasa soto, segala macam. Kita mau bebas aja. Nah tetapi mungkin kalau waktu kita ke rumah teman kita nggak bisa. Mungkin kalau kita bertamu cukup sampai di ruang tamunya aja, misalnya seperti itu. Ada aturan-aturan setiap rumah juga ada. Nah gereja Tuhan juga seperti itu. Kalau kita bilang nih gereja banyak banget aturannya ya. Nah aturan-aturan di gereja itu dibuat untuk tadi apa aturan itu dibuat? Melindungi diri kita, melindungi orang lain dan melindungi sekeliling kita. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Oke guys, yuk kita lanjut lagi. Nah kalau kita miliki dua hal seperti ini,
maka yang tadinya tanggung jawab itu berubah menjadi kemuliaan. Luar biasa ya guys. Tadinya tanggung jawab itu sering kali dikonotasikan dengan beban, betul ya. Tetapi pada waktu kita menghidupi di dua area ini, kita menjadi murid Tuhan, hidup dalam ketaatan, juga hidup di dalam kasih karunia Tuhan, itu menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, kemuliaan itu buat Tuhan. Nah, saya mau kasih pemahaman begini guys. Kita hanya bisa memberikan kemuliaan sama Tuhan kalau kita sudah memberikan buah dalam kehidupan kita, memberikan hasil. Jadi ada sesuatu prestasi dalam diri kita, ada sesuatu yang kita kerjakan lebih dahulu. Misalnya kita belajar sebagai seorang pelajar atau mahasiswa. Karena kita belajar nilai kita baik. Karena nilai kita baik kita dipuji gitu ya. Nah, pujian itu yang kita persembahkan buat Tuhan. Kemuliaan itu kita persembahkan buat Tuhan. Nah, itu kita sudah melayani Tuhan sebagai seorang pelajar. Kita sudah memberikan buah sebagai seorang pelajar. Nah, engkau main musik, lalu musikmu orang bilang, oh bagus ya, menyentuh hati gitu. Atau musiknya itu sangat menghibur. Nah, kata-kata pujian-pujian orang itulah kemuliaan kita. Nah, kemuliaan inilah yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai seorang influencer. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, bagaimana caranya hidup di dalam ketaatan gitu ya. Nah, ini caranya firman Tuhan ajarin kita begini. Di Yohanes 3 ayat yang ke-30 mengatakan bahwa ia harus makin besar. Ia ini siapa? Yesus. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya bahwa pada waktu kita di fase identitas seperti ini kan diri kitanya lebih banyak daripada Tuhan. Tetapi pada waktu kita ke dunia gitu ya, waktu kita menuju dunia untuk memberi buah, kitanya harus makin kecil, keinginan kitanya makin kecil, egois kita juga makin kecil, tetapi Yesus makin besar dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau kita buat rumus begini nih guys. Jadi power atau kuasa itu berbicara, ini kan sama ya, rumus resisten ya, rumus tentang resisten. Oke, ini bicara soal kuasa itu sama dengan tegangan dibagi dengan hambatannya. Resisten ini kan hambatan, betul ya? I sama dengan V per R, begitu fisikanya. Nah, kalau tegangan ini kita dapat dari Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Kalau kita gagal, dihibur sama Roh Kudus, ayo coba lagi, jangan menyerah. Roh Kudus yang lembut juga dia mengajar kita kalau kita nggak ngerti kenapa ya Tuhan kok begini. Firman Tuhan ajarin seperti ini, saya nggak ngerti. Roh Kudus itu juga mengajar kita. Roh Kudus mengingatkan, gitu ya, ingat gitu ya, ada rambu-rambu yang tadi. Sehingga kita punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus dan tidak memusuhi Roh Kudus sebagai yang membuat aturan-aturan. Tetapi Roh Kudus itu mengingatkan, memberikan rambu-rambu supaya kamu jangan celaka, supaya kamu orang lain jangan susah gara-gara kamu. Seperti itu. Nah, peranan daripada Roh Kudus itu, jadi ini yang dibilang, ia harus makin besar, Yesus makin besar, Roh Kudus dalam kehidupan kita harus semakin besar, kontrolnya semakin kuat dalam kehidupan kita. Kalau tegangannya makin tinggi, dibagi dengan resisten, dibagi dengan hambatannya. Ini bicara soal ketaatan ya, obedience. Semakin kita lihat, semakin besar hambatannya, semakin besar ketidaktaatan kita, itu menyebabkan kita kehilangan kesempatan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat kok banyak ya, sangat disayangkan banyak orang kehilangan kesempatan di dalam hidupnya. Banyak orang kehilangan bagian-bagian yang terbaik, sehingga kita nggak kekurangan contoh. Banyak anak-anak muda bilang gini, aduh bodoh banget saya, sampai dia mengutuki diri sendiri ya. Waduh bodoh, kenapa dulu gua begini? Kenapa dulu gua nggak begini? Aduh, lupa nih. Gitu, guys. Seringkali kita menyesal itu belakangan, betul, gitu ya. Nah, tapi kali ini kita belajar, lihat, kalau semakin kecil bagian kita, semakin kecil ego kita, maka kita akan lihat
bimbingan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita akan lihat keberhasilan demi keberhasilan, pertolongan demi pertolongan, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang terakhir guys. Oke, menjadi di influencer. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Guys, ini juga yang penting buat kita sebagai anak-anak muda. Kalau dibilang anak muda bisa apa? Tapi firman Tuhan katakan justru sebaliknya, bahwa anak-anak muda adalah dikatakan begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Anak-anak muda itu adalah trendsetter. Anak-anak muda itu jadi influencer. Anak-anak muda itu menginspirasi. Anak-anak muda itu harusnya penemuan-penemuan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Terbukti sekarang banyak konglomerat-konglomerat baru di dunia itu adalah anak-anak muda. Terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dilakukan oleh anak-anak muda. Banyak prestasi-prestasi juga yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kalau anak muda bisa lakukan apa? Banyak hal yang bisa dilakukan anak-anak muda. Nah, balik lagi ke sini. Nah, yuk sebagai anak muda kita punya power juga, punya kuasa untuk mengontrol apa? Tadi gini, kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Guys, hati-hati dengan apa yang kau ucapkan, karena mulutmu itu punya kuasa. Amin. Mulai katakan hal-hal yang positif tentang hidupmu, karena Tuhan sudah rancangkan masa depan yang penuh harapan buat engkau, bukan masa depan dengan kecelakaan. Berhenti berkata-kata bahwa waduh hidup saya susah, hidup saya nggak berhasil, sekolah saya biasa aja, orang tua saya nggak dukung. Berhenti katakan kata-kata yang seperti itu, stop. Mulai katakan bahwa hidup saya berhasil di dalam Tuhan. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti buka jalan. Oke guys ya, mulai berkati temanmu. Jangan panggil dia dengan nama yang aneh-aneh, mulai ucapkan terima kasih. Puji, mulai belajar puji temanmu. Kita bisa jadi influencer yang baik. Lalu yang kedua, dalam tingkah laku kita, kita jadi teladan, jadi berkat buat yang lain. Prestasi engkau, main musik yang memberkati, engkau bisa masak yang maksimal, jadi inspirasi buat orang. Engkau bisa membuat sesuatu, lakukan inovasi di dalam Tuhan. Engkau bisa desain grafis seperti itu, ciptakan karya-karyamu. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi katakan juga dalam kasih, anak-anak muda penuh kasih, amin. Enggak lagi kita enggak amin tuh anak-anak muda tawuran, anak-anak muda bikin rusuh, enggak. Ini waktunya anak-anak muda berbagi. Mulai dalam masa pandemi Covid seperti ini, kita mulai bagi apa yang kita bisa. Ada orang-orang yang membutuhkan, kita bisa bagi makanan, kita bisa beri pertolongan. Mungkin kau jago sesuatu, kau bisa sesuatu, kau bisa mungkin live di IG, lalu kau sharing bagaimana cara membuat kue yang baik, misalnya seperti itu. Bagaimana cara fotografi yang baik, yuk aktifkan IG-mu jadi berkat buat yang lain. Bagaimana cara mengedit yang baik. Banyak hal yang kau bisa kerjakan di rumah. Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Guys, saya bicara juga kalau misalnya dibilang bicara soal kesucian, sepertinya jadi belenggu, sepertinya jadi hal yang susah, sepertinya hal yang gak mungkin buat anak-anak muda. Apalagi berbicara soal kekudusan, wah hari gini ngomong kekudusan. Tapi saya mau sampaikan guys, berbicara soal kekudusan adalah berbicara tentang anak-anak muda yang tahu betul akan panggilan hidupnya. Anak-anak muda yang tahu betul tentang talentanya. Dia tahu bahwa seorang pemain gitar, dia butuh jari-jarinya. Makanya dia gak akan sembarangan dengan jari-jarinya. Dia gak akan biarkan jari-jarinya itu menjadi rusak. Dia tahu bahwa jari-jari ini begitu berharga. Misalnya seorang programmer yang baik, dia tahu banget waktu dia membuat suatu coding, membuat suatu program-program tertentu, bahwa dia harus update dengan teknologi, dia harus update dengan solusi terkini. Karena itu dia belajar, dia cari tahu. Karena dia tahu dia sebagai seorang programmer, dia kalau nggak cari tahu teknologi terkini maka dia akan ketinggalan. Dia tahu, itulah kekudusan buat anak-anak muda. Dia tahu talentanya, dia tahu karunianya, dia tahu panggilan hidupnya sehingga dia jaga. Itu berbicara soal kekudusan guys.
Itu berbicara soal kita menjaga diri kita menjaga orang lain dan menjaga lingkungan kita. Kekudusan juga berbicara soal bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita jadi lebih baik, jadi berkat buat orang lain. Gitu ya guys, jadi jangan mau dibalik oleh si jahat nih, dibikin susah dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik banget. Sampai ini aja guys, firman Tuhan. Saya mau berdoa buat kalian anak-anak muda yang ngerasa hidupnya sepertinya tidak berharga. Engkau ngerasa hidupmu gak punya masa depan. Engkau sepertinya gak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupmu. Mungkin kau juga ngerasa kegagalan demi kegagalan sudah terjadi. Engkau mungkin ngerasain bahwa orang-orang sembarangan dengan hidupmu. Saya mau berdoa buat saudara. Yang pertama yang harus kau lakukan adalah engkau menerima identitasmu di dalam Tuhan. Engkau harus pindah dari gelap kepada terangnya Tuhan. Karena itu engkau undang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu yang hidup. Mari kalau engkau mengalami hal seperti ini, engkau bisa tundukkan kepalamu, engkau taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya tahu bahwa saya orang berdosa. Begitu banyak kegagalan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak kecemasan yang saat ini saya hadapi dalam kehidupan saya. Saya sudah mendengar firman Tuhan. Engkau adalah juru selamat yang hidup. Engkau sudah mati buat dosa saya. Engkau mau mengampuni segala dosa saya. Saat ini saya mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran saya. Saat ini saya undang Engkau untuk tinggal di dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Rajaku. Mulai hari ini hidupku dipimpin oleh Tuhan. Mulai hari ini hidupku berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa. Oke guys, selamat buat kalian yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Hidupmu nggak sama lagi. Yang kedua saya mau berdoa buat anak-anak muda yang ingin menyerahkan hidupnya total buat Tuhan. Engkau punya talenta, engkau punya karunia, engkau mau secara total menyerahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang menantikan Tuhan. Kau lihat banyak anak muda penuh dengan air mata, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegalauan. Engkau mau hampiri mereka, engkau mau beritakan Injil buat mereka. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-anak muda saat ini yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau yang pimpin hidup mereka. Engkau yang bawa mereka Tuhan. Maksimal di dalam talenta, maksimal di dalam karunia-Nya Tuhan. Engkau yang buka jalan untuk setiap permasalahan. Engkau yang buka jalan untuk setiap tantangan Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, mulai hari ini Tuhan. Mereka boleh lihat mujizat Tuhan. Mulai hari ini mereka boleh lihat kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Mulai hari ini mereka boleh mengalami kasih Tuhan lebih lagi dalam hidup mereka. Sesuatu yang boleh menguatkan mereka, sesuatu yang boleh membangkitkan mereka. Mereka boleh penuh dengan kasih Engkau Tuhan. Pada waktu mereka melayani orang-orang banyak Tuhan, mereka melayani anak-anak muda, mereka boleh melayani dengan kasih Engkau. Mereka boleh melihat anak-anak muda seperti Engkau melihat. Bukan melihat dengan kekurangan, bukan melihat dengan keterbatasan, tetapi melihat dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang telah menyerahkan hidupnya bagi dunia ini. Kasih Tuhan yang telah mati bagi dunia ini. Kasih Tuhan yang mau mengorbankan segala satunya bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan tutup ibadah kita. Mari angkat tanganmu, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami siang hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan, Roh Kudus Kau yang mengajar lebih dalam lagi, Engkau yang memberikan pengertian lebih dalam lagi. Saat ini Engkau mengarahkan wajah-Mu kepada anak-anak muda, Engkau yang mengaruniakan kasih karunia-Mu, Engkau yang mengaruniakan damai sejahtera, Engkau yang mengaruniakan sukacita. Hidup mereka tidak lagi sama Tuhan, tapi mereka boleh mengalami ledakan di dalam Tuhan. Mereka boleh penuh kasih, mereka boleh terus menimba talenta mereka jadi lebih baik. Terima kasih pertolongan daripada Roh Kudus juga menyertai dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Menjemput kami di awan-awan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk terus menjadi anak muda yang on fire dan berdampak di masa pandemi ini, yang pertama kita lakukan adalah kita harus berdoa, cari wajah Tuhan. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan memiliki hati yang haus akan perubahan, akan pemulihan buat setiap anak muda di daerah kita.
Pergunakan setiap media yang kita miliki, perbesar kapasitas kita untuk terus dan gak jemuh untuk membagikan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Cara untuk tetap menjadi anak muda yang on fire adalah dengan bersyukur dalam keadaan sesulit apapun itu. Untuk semua teman-teman muda yang ada di seluruh Indonesia, hari-hari ini saya mengajak setiap kita untuk terus merenungkan berita Injil, yaitu kematian dan kebangkitannya. Karena hanya di dalam kematiannya, dosa tidak memiliki kuasa, dan hanya di dalam kebangkitannya, kematian rohani kita memiliki pengharapan. Ada berkat di balik COVID-19, yaitu membawa kita semakin mencari dan mengalami Tuhan lewat waktu-waktu yang Tuhan beri melalui stay at home. Sampai kita mengalami Tuhan sebagai jawaban satu-satunya atas segala sesuatu. Kita terkoneksi dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman dan mempraktekkan kasih di tengah-tengah keluarga kita. Guys, jangan lupa baca firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu pelita. Kalau kamu nggak baca firman Tuhan, nanti kamu gelap. Nah, nyelemin kan? Makanya baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus berkati. Halo teman-teman, yuk kita tetap rajin berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya iman kita tetap kuat untuk menjalani hari-hari kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, jangan lupa berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. God bless us. Keadaan corona ini tidak membatasi kita, anak-anak muda, untuk berkarya. Engkau bingung untuk berkarya bagaimana? Dimulai dengan engkau berdoa dan berpuasa di rumahmu. Mari berdoa dan berpuasa untuk bangsa dan negara kita. Guys, stay at home. Banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Keep on spirit. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. So, anak muda, ini waktunya engkau dan saya mendeklarasikan kehidupan dan kedamaian. Tetaplah berdiri teguh dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jangan kendor. Keep on fire. Thanks. Shalom anak muda, kami dari GKD Depok Youth Conqueror mengingatkan jangan lupa awali harimu dengan saat teduh dan terus menjadi berkat di rumah bagi orang tua dan saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Hai anak muda, karena kamu muda, kamu harus semangat. Percaya terus janji Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Kamu nggak ditentukan sama apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Tips buat kamu youth biar tetap on fire di masa pandemi COVID-19 adalah tetap semangat dan jangan jauhi komunitas. Komunitas itu penting, kelompok PA kamu itu penting. Semangat! Halo anak muda, tetap antusias. Jangan menyerah dengan keadaan. Rajin belajar, lakukanlah yang terbaik, dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Youth Radiant, go! Yuk kita saling mengingatkan ke teman-teman yang lainnya supaya punya waktu pribadi sama Tuhan ataupun mesbah keluarga juga boleh, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak hanya bertumbuh, tapi kita juga punya kebiasaan yang baik. Selalu recharge diri kita dengan connect sama Tuhan dan tetap berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Sarangeo. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA
atau nomor rekening Mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari, jam 7, jam 12, dan jam 21.30, dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.